Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Samira Rahayu, serta rekan-rekan yang berbahagia. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Reval, Syahrul, dan Fatir, akan mempresentasikan proyek kami mengenai prediksi penyakit diabetes menggunakan machine learning dan Streamlit. Kita mulai dari latar belakang. Diabetes adalah ancaman kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat dan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, deteksi dini sangatlah krusial agar penanganan medis bisa lebih cepat. Disinilah peran teknologi machine learning hadir untuk memprediksi penyakit secara presisi. Untuk mewujudkannya, kami memanfaatkan dataset masif berisi 100.000 data dari Kaggle agar model yang dibangun benar-benar andal. Tujuan dari penelitian kami berbagi menjadi 4 poin utama. Pertama, melakukan tahapan processing yang komprehensif. Kedua, membangun pemodelan klasifikasi menggunakan berbagai algoritma. Ketiga, mengevaluasi performa algoritma secara objektif. Dan terakhir, mengimplementasikan model terbaik tersebut ke dalam antarmuka web interaktif berbasis Streamlit. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami merancang 4 langkah alur penelitian dimulai dari data preparation atau pengumpulan dataset, lalu masuk ke pre-processing untuk pembersihan dan penyesuaian data. Kemudian tahap model training menggunakan algoritma machine learning dan diakhiri dengan deployment untuk publikasi via Streamlit Cloud. Dataset yang kami olah memiliki 9 atribut utama. 8 diantaranya adalah variabel input seperti usia, BMI, kadar HbA1c, dan kadar gula darah. Sedangkan satu variabel yaitu atribut diabetes bertindak sebagai target klasifikasinya. Selanjutnya mengenai bagaimana data ini kami olah secara teknis akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatir. Right, tahapan data processing. Terima kasih, Reva. Baik, sebelum data dimasukkan ke dalam algoritma, kami harus melakukan pre-processing melalui 4 tahapan. Yang pertama, pembersihan data, memastikan tidak ada nilai yang hilang atau missing value, dan menghapus entry ganda untuk menjadi kualitas model. Yang kedua, ada encoding kategorikal, mengubah data teks seperti jenis kelamin menjadi angka menggunakan label encoder agar bisa diproses secara matematis. Yang ketiga ada fitur scaling. Fitur scaling melakukan standarisasi data menggunakan standar scaler. Ini sangat esensial khususnya untuk algoritma berbasis jarak seperti KNN dan SVM. Yang keempat, train test split. Terakhir, membagi dataset dengan rasio 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk pengujian. Selanjutnya, ada algoritma machine learning. Setelah data siap, kami melatihnya menggunakan 5 algoritma. Terkemuka yang terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada model linear dan vektor yang mencakup logistik, regression, dan SVM. Digunakan untuk mencari garis pemisah kelas maksimum. Yang kedua ada model berbasis pohon, yaitu decision tree dan random forest, yang sangat baik dalam menangani pola data yang non-linear. Dan yang ketiga ada model berbasis jarak, yaitu algoritma Kanner-Snakeboard atau KNN yang mengklasifikasikan data berdasarkan 5 tetangga terdekatnya. Lalu, bagaimana hasil dari kelima model ini dan apa yang paling berpengaruh? Akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahrul. Terima kasih. Dari model terbaik yang kami dapatkan, yaitu Random Forest, kami melakukan analisis fitur importance. Sistem analitik ini mengungkap hierarki prediktor medis berdasarkan mekanisme Gini impurity. Hasilnya ada 2 faktor biomedis yang memiliki korelasi teratas dengan risiko diabetes.
Yang pertama adalah kadar HbA1c yang mempresentasikan rata-rata glukosa darah selama 2-3 bulan terakhir. Yang kedua, kadar glukosa darah sebagai indikator langsung metabolisme gula harian pasien. Yang selanjutnya, untuk menjembatani model ini agar bisa digunakan secara praktis, kami melakukan deployment berbasis web. Model random forest diekspor menggunakan joblib dan ditanamkan ke dalam Streamlit. Hasilnya adalah antarmuka yang sangat ramah pengguna non-teknis, cukup memasukkan 8 parameter kesehatan, dan aplikasi akan langsung memberikan prediksi real time. Apakah pengguna beresiko diabetes atau tidak? Lengkap dengan tingkat probabilitasnya. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai penutup, kesimpulan dari proyek ini adalah pemrosesan optimal pada 100.000 data berhasil menciptakan landasan yang kuat. Yang kedua, keunggulan Random Forest terbukti sebagai model paling superior dengan tingkat akurasi 96,94% dan skor F1 yang seimbang. Yang ketiga, model ini juga memvalidasi bahwa kadar HbA1c dan glukosa darah adalah metrik yang paling definitif untuk deteksi dini. Yang terakhir, integrasi dengan Streamlit, Cloud berhasil memberikan aksesibilitas prediksi yang praktis sebagai instrumen kewaspadaan dini medis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.